Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi psikologi dan konseling keluarga, yang dimana anggotanya ada Muhammad Gibran, Cut Mawar, Suryani, Willy Melimon, Messi Vera, Najla Mardia, Safnijar, dan Siva Anafi Adha. Adapun latar belakang dari perlunya psikologi dan konseling keluarga ini, yaitu konseling keluarga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan dan peluang yang muncul dalam struktur keluarga yang terus berkembang saat ini. Konseling keluarga memberikan intervensi terapi yang efektif yang dapat beradaptasi dengan keadaan unik setiap keluarga. Melalui konseling keluarga, keluarga dapat mengatasi masalah komunikasi, konflik interpersonal, dan dampak dari stresor. Psikologi dan konseling keluarga ini adalah bidang yang berfokus pada pemahaman perilaku, emosi, serta interaksi dalam keluarga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan psikologis setiap anggotanya. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu individu dalam keluarga mengembangkan komunikasi yang lebih efektif, menyelesaikan konflik, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Secara umum, konseling keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh, sedangkan tujuan khususnya mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, serta pemecahan masalah dalam keluarga. Fungsi konseling keluarga ini meliputi fungsi preventif, kuratif, dan pengembangan. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah munculnya masalah dengan memberikan pemahaman tentang dinamika keluarga yang sehat. Fungsi kuratif membantu menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, sementara fungsi pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Dalam praktiknya, konseling keluarga harus berlandaskan pada asas-asas seperti keterbukaan, kepercayaan, dan kerahasiaan, agar proses konseling dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi keluarga. Jadi dalam konseling keluarga ini, peranan konselor dalam konseling keluarga sangat penting, karena mereka bertindak sebagai fasilitator yang membantu keluarga dalam mengenali dan memahami permasalahan mereka. Konselor juga berperan dalam memberikan alternatif, solusi, serta strategi komunikasi yang lebih baik untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga. Konseling keluarga juga memiliki relevansi yang besar dalam pernikahan dan kehidupan keluarga karena dapat membantu pasangan dalam memahami peran masing-masing, mengelola konflik, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, psikologi dan konseling keluarga menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang referensi konseling dalam pernikahan dan keluarga. Nah, menjalin kehidupan berkeluarga itu tidak selalu dilalui dengan rasa yang bahagia, tetapi rasa bahagia itu muncul ketika dalam rumah tangga tersebut tidak memiliki masalah. Nah, tetapi ketika pasangan suami istri sedang mengalami problem ataupun masalah dalam keluarganya, solusinya bukan cuman apa sih? Solusinya bukan cuma berpisah ataupun bercerai, tetapi sebenarnya mereka itu membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ketika mereka membutuhkan layanan membutuhkan bantuan, di sini ada layanan konseling yang hadir dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri ini dalam menghadapi problem dalam rumah tangganya. Nah, terutama ketika mereka itu berkaitan dengan keyakinan yang berbeda seperti itu. Nah, menurut Sofyan S. Willy, dia itu menjelaskan bahwa konseling dalam pernikahan itu adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri oleh seorang konselor yang profesional sehingga mereka itu dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara-cara yang baik, mungkin berkomunikasi yang baik dengan toleransi seperti itu. Nah, dengan melalui cara tersebut tercapainya motivasi bagi keluarganya, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Nah, menurut Latipun pun, konseling dalam perkawinan itu dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak itu pada situasi yang memang emosionalnya tuh berat gitu, sangat berat. Jadi dengan konseling pasangan ini dapat melakukan ventilasi dengan jalan membuka emosinya secara terbuka sebagai katarsis terhadap terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapinya selama ini. Nah, jadi dari penjelasan di atas tuh menurut S. Willy tadi, menurut Latipun itu mereka
menurut mereka dapat kita simpulkan bahwa layanan konseling dalam rumah tangga itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor pada pernikahan pasangan suami istri yang memang mengalami konflik dalam perkawinannya, agar mereka itu mampu mengatasi persoalan dalam rumah tangganya gitu, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi yang bertanggung jawab, tidak melibatkan orang lain gitu, dan mereka dan terciptanya keluarga yang mereka inginkan seperti keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, di sini jadi konseling pernikahan ini, mereka ini tidak bermaksud untuk mempertahankan suatu keluarga, tidak. Konselor di sini berpandangan bahwa mereka itu tidak memiliki hak untuk memutuskan cerainya atau tidaknya sebuah keluarga itu, tidak. Mereka tidak memiliki hak, tetapi mereka adalah sebagai pemberi solusi ataupun pemberi bantuan untuk masalah terhadap masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, konseling pernikahan yang dimaksudkan untuk membantu kliennya untuk mengambil langkah yang bijaksana dan menghadapi problem rumah tangga tersebut. Nah, dalam konseling perkawinan pun konselor dia itu membantu kliennya bagi keduanya itu mesti mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah keputusan itu mereka tetap rujuk kembali ataupun tetap berpisah, mungkin karena masalah KDRT yang memang mungkin semua istri tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang sering-sering KDRT seperti itu, karena bisa menyebabkan fisiknya luka ataupun psikisnya yang kena seperti itu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian psikologi dan konseling keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter serta perkembangan individu. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial setiap anggotanya. Bronfenbrenner 1979. Namun, dalam kehidupan keluarga, seringkali muncul berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan seperti konflik antar keluarga, komunikasi yang buruk, dan perilaku yang tidak sehat. Ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak-anak. Nah, menurut Willis, konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan sistem komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga. Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem bertujuan untuk membantu anggota keluarga mengembangkan potensinya menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Willis juga mengatakan di Indonesia konseling keluarga baru mendapatkan pengertian dari masyarakat tertentu sejak pusat perkembangan kota dan industrialisasi yang cenderung dapat menimbulkan stres keluarga, antara lain disebabkan mengembunya anggota keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka jarang berkumpul di rumah dan terjadi penggeseran nilai dengan begitu cepat, serta orang tua belum siap menerima dan masih berpegang dengan nilai-nilai lama. Meski demikian, kendala budaya masih terasa pada pelaksanaan konseling keluarga. Nah, konseling keluarga pada dasarnya adalah penekanan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraan melibatkannya anggota keluarga. Nah, mengatakan bahwa konseling keluarga merupakan proses pelatihan terhadap orang tua, dalam hal ini metode pengendalian perilaku yang positif dan membantu orang dalam memperlakukan yang dikehendakinya. Nah, dalam pengertian ini, konseling keluarga tidak bermaksud untuk mengubah kepribadian, sikap, karakter, dan orang-orang terlibat, tetapi lebih mengusahakan perubahan dalam sistem keluarga melalui mengubah perilaku. Adapun yang dimaksud bimbingan konseling keluarga adalah penasihatan keluarga secara langsung,
Kepenasihatan keluarga yang dimaksud adalah memberikan petunjuk, kesadaran, dan pengertian yang berkaitan dengan problem yang sedang dihadapi oleh klien yang tidak lain berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh klien itu sendiri. Nah, sedangkan pendapat lain, family counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan konseling keluarga agar potensi perkembangan optimal mungkin dan masalah yang diatasi atas dasar kemampuan membantu dari semua anggota keluarga. Saya Messi Farah Mardova akan melanjutkan materi mengenai tujuan umum dari konseling keluarga. Teman-teman, tujuan utama konseling keluarga itu adalah untuk mempertahankan keseimbangan fungsi dan juga keutuhan dalam keluarga agar keluarga tidak mengalami perpecahan. Maka ada baiknya sebelum keluarga mengalami perpecahan, setiap besar ataupun kecilnya permasalahan yang timbul ataupun kemungkinan akan timbul itu harus dihadapi dan juga harus segera diselesaikan dengan baik. Nah, dalam hal itu, seorang konselor juga diwajibkan ataupun harus mengembangkan dirinya melalui pengetahuan dan juga keterampilan dalam berkomunikasi. Agar apa? Agar konselor dapat mengarahkan dan juga membimbing konseli untuk membuat keputusan yang baik dan juga benar. Dengan demikian, konselor juga mampu memberikan motivasi kepada anggota keluarga untuk menjalankan fungsi dan juga perannya dengan baik dalam keluarga. Nah, Pres menyatakan ada beberapa tujuan umum dari konseling perkawinan dan keluarga, yaitu membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga itu merupakan hasil dari pengaruh hubungan antar anggota keluarga. Selanjutnya, tujuan umum dari konseling keluarga adalah membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah satu anggota keluarga itu mengalami masalah, memendam masalah terlalu banyak, tidak komunikatif, itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan juga interaksi pada anggota keluarga lainnya. Jadi, ketika satu orang bermasalah, maka itu akan mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu. Lalu memperjuangkan dalam konseling sehingga setiap pasangan suami istri itu beserta anggota keluarganya dapat tumbuh dan juga berkembang guna mencapai keseimbangan dan juga keselarasan dalam keluarga. Nah, tujuan umum konseling keluarga lainnya yang pertama ada membantu anggota keluarga agar belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga itu adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Nah, selanjutnya untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan juga interaksi anggota-anggota lainnya. Nah, lalu agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan juga peningkatan setiap anggota gitu. Jadi keseimbangan dan juga pertumbuhan dari tiap anggota itu sangat berguna dalam proses konseling keluarga. Lalu yang terakhir ada untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tujuan khusus konseling keluarga. Nah, yang pertama itu meningkatkan toleransi dan dorongan anggota keluarga terhadap keunggulan anggota lain. Nah, keluarga terdiri dari individu dengan kepribadian, minat, dan kemampuan yang berbeda. Dalam konteks ini, konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga yang pertama itu menghargai dan menerima perbedaan keunggulan yang dimiliki oleh anggota keluarga yang lain. Nah, yang kedua, mengembangkan sikap suportif dan tidak merasa terancam oleh keunggulan orang lain. Nah, yang ketiga, mendorong setiap anggota keluarga untuk menggunakan keunggulan mereka secara positif dan menghindari sikap iri atau persaingan yang tidak sehat
dan yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Nah, yang kedua, mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustasi, konflik, atau rasa sedih. Nah, setiap keluarga pasti menghadapi yang namanya tantangan emosional, baik yang berasal dari dalam keluarga, misalnya seperti konflik antar anggota, maupun yang dari luar, misalnya kayak tekanan pekerjaan, pendidikan, maupun pergaulan sosial. Nah, di sini konseling keluarga bertujuan untuk yang pertama itu membantu anggota keluarga memahami bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi emosi negatif. Yang kedua, meningkatkan empati sehingga anggota keluarga dapat memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan emosional. Dan membangun lingkungan keluarga yang lebih terbuka dan menerima, di mana setiap individu merasa nyaman untuk berbagi perasaan mereka. Nah, yang ketiga, mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga. Nah, keluarga berperan penting dalam membentuk perkembangan individu, baik dari segi motivasi maupun potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, konseling keluarga memiliki tujuan untuk mendorong anggota keluarga untuk menemukan dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Yang kedua, memberikan dukungan emosional agar setiap anggota merasa termotivasi untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Yang ketiga, mengingatkan anggota keluarga akan kemampuan mereka, terutama saat mereka merasa ragu atau tidak percaya diri. Nah, ya, penjelasan yang terakhir itu mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota keluarga yang lainnya. Nah, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik berarti membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga dengan cara yang lebih seimbang dan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, banyak orang tua yang memiliki harapan yang tinggi terhadap diri mereka sendiri, baik dalam mendidik anak, memenuhi kebutuhan keluarga, maupun menjaga hubungan dengan pasangan. Namun, seringkali ekspektasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas, sehingga dapat menimbulkan tekanan, rasa bersalah, atau bahkan konflik dalam keluarga. Nah, konseling keluarga di sini tuh bertujuan untuk membantu orang tua melihat diri mereka secara lebih objektif. Mereka perlu memahami bahwa menjadi orang tua adalah sebuah proses pembelajaran yang terus berkembang, di mana tidak ada standar kesempurnaan yang mutlak. Selain itu, keberhasilan dalam mengembangkan persepsi diri yang realistis juga berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam menyesuaikan pola asuh mereka dengan kebutuhan anak-anak. Setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Oleh karena itu, konseling membantu orang tua menyesuaikan pola asuh secara lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan fungsi konseling keluarga. Teman-teman, konseling keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan serta ketahanan keluarga. Menurut Sunarto dan Mahmud dalam penelitiannya, fungsi utama dari konseling keluarga dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama yang paling penting, yaitu aspek remedial, fungsi remedial, kemudian fungsi preventif, dan juga fungsi edukatif. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan fungsi remedial, fungsi preventif, dan juga fungsi edukatif? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada fungsi remedial. Dalam konseling keluarga, hal ini berfokus pada rehabilitasi, yaitu membantu keluarga mengatasi konflik internal dan memperbaiki komunikasi yang terganggu. Nah, dalam hal ini, kita sebagai guru BK ataupun sebagai konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu membuka dan mengarahkan jalur komunikasi ke arah yang lebih baik lagi dari komunikasi yang mungkin telah terputus ataupun terganggu di antara anggota keluarga. Dengan demikian, konseling keluarga berupaya untuk memulihkan dinamika hubungan yang sehat dalam keluarga. Selanjutnya yang kedua ada fungsi preventif. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah dalam keluarga dengan membekali anggota keluarga keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan pemecahan masalah.
Karena melalui konseling keluarga, individu juga diajarkan cara mengidentifikasi potensi konflik dan strategi untuk mengatasinya sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Nah, yang ketiga ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif ataupun fungsi pengembangan itu berfokus pada peningkatan kualitas hubungan antara keluarga melalui pemahaman dan keterampilan yang baru. Nah, konseling keluarga menyediakan ruang bagi keluarga untuk belajar peran masing-masing, memahami dinamika keluarga, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, konseling keluarga tidak hanya menangani masalah yang ada, tetapi juga mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan positif dalam struktur keluarga. Nah, teman-teman, selain ketiga fungsi utama yang telah saya sampaikan tadi, konseling keluarga juga berperan dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga mengacu kepada kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dalam hidup. Melalui konseling keluarga, keluarga dapat mengidentifikasi sumber daya internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah serta mengembangkan strategi coping yang efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Arda. Saya akan menjelaskan mengenai azas-azas dalam konseling keluarga. Nah, yang dimana kami hari ini membahas mengenai makalah yang berjudul tentang psikologi keluarga. Nah, di dalam psikologi dan konseling keluarga, terutama konseling keluarga, itu juga memiliki beberapa azas, terutama azas-azas yang memang sangat cocok untuk diterapkan pada kita saat melakukan konseling keluarga. Nah, azas-azas dalam konseling keluarga itu kurang lebih sama seperti azas-azas pada konseling umumnya, baik itu konseling pribadi, bimbingan kelompok, dan apapun itu yang berbentuk konseling, azasnya sama. Nah, tetapi ada beberapa azas yang memang sangat fundamental dalam kita melaksanakan konseling keluarga. Sangat penting dan harus kita menerapkan azas-azas ini sebagai konselor. Nah, semua azas-azas ini tentunya diterapkan supaya konseling keluarga itu berjalan dengan efektif dan keluarga dan konselor saling mempercayai dan terbuka saat menceritakan suatu masalahnya nanti. Baik, yang pertama itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, azas ini kan juga ada di konseling-konseling pada umumnya. Nah, kenapa azas kerahasiaan ini penting untuk kita terapkan di konseling keluarga? Itu untuk menjaga kerahasiaan dan juga konselor mengharuskan untuk menjaga informasi pribadi yang dibagikan oleh anggota keluarga selama sesi konseling tetap berjalan gitu. Selama sesi konseling itu azas kerahasiaan ini harus tetap berjalan. Nah, untuk apa? Hal ini juga menciptakan agar konselor dan keluarga saat melakukan sesi konseling itu merasa aman dan keluarga juga mempunyai kepercayaan lebih terhadap si konselor. Mungkin sebegitu penjelasan mengenai azas kerahasiaan di dalam lingkup konseling keluarga. Baik, yang kedua adalah azas keterlibatan. Nah, dalam konseling keluarga, setiap anggota keluarga yang mengikuti konseling keluarga itu harus terlibat aktif dalam sesi konseling. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa setiap individu ataupun keluarga itu merasa dihargai dan memiliki kontribusi untuk memperbaiki hubungan keluarga yang lagi diselesaikan. Nah, hal itu sangat penting apabila mungkin nanti saat kita melakukan sesi konseling salah satu dari keluarga kita tidak mau kooperatif ataupun tidak terlibat aktif dalam sesi konseling, itu akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah, dan konselor juga harus berusaha lebih lanjut lagi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya adalah azas kesukarelaan. Kenapa dibilang azas kesukarelaan? Karena dalam konseling keluarga, setiap anggota keluarga itu harus bersedia. Tentunya tidak dalam paksaan, tidak terlihat adanya paksaan bahwa anggota keluarga tersebut mengikuti konseling keluarga. Nah, kesukarelaan ini dapat membuat
proses konseling itu menjadi lebih lancar dan aman, tentunya nyaman. Karena anggota keluarga itu lebih terbuka kepada konselor untuk menceritakan masalah dalam keluarganya. Oke, selanjutnya ada azas kekinian. Azas kekinian adalah salah satu azas penting yang sangat penting dalam konseling keluarga. Kenapa? Azas ini menerapkan bahwa keluarga itu harus fokus kepada masa depan, tidak terlalu fokus kepada masalah ini, lebih memikirkan bagaimana solusi kita menyelesaikan masalah ini, tentunya untuk masa depan, dan tidak terlalu berlarut dalam masalah yang sudah lalu. Selanjutnya ada azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini juga salah satu azas penting dalam konseling keluarga. Kenapa? Keluarga di sini dituntut untuk terbuka. Kenapa? Karena agar proses konseling itu berjalan dengan lancar dan solusi yang ditemukan nanti oleh keluarga itu juga sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena komunikasi itu sangat penting. Nah, jika kita melaksanakan konseling keluarga, itu keluarga harus bersifat terbuka saat menceritakannya nanti kepada si konselor. Selanjutnya ada azas kemandirian. Nah, azas kemandirian ini menuntut keluarga untuk mencari solusi secara mandiri ataupun menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaannya, secara internal dalam keluarga, tidak terlalu bergantung kepada konselor. Jadi konselor ini hanya memberikan strategi ataupun saran dan lain-lain gitu. Jadi di sini azas kerahasiaan menuntut keluarga agar bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya ada azas dinamika. Azas dinamika ini menggarisbawahi bahwa pentingnya fleksibilitas dalam konseling keluarga itu. Nah, kan setiap keluarga memiliki cara komunikasi yang beda-beda nih. Nah, maka dari itu konselor harus lebih relevan dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Harus lebih relevan dalam memberikan solusi, dan konselor juga harus memberikan intervensi yang lebih sesuai dengan situasi keluarga saat itu. Nah, berikut itu adalah penjelasan terkait dengan azas-azas dalam konseling keluarga. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk bahas materi mengenai peran konselor dalam bimbingan konseling keluarga. Nah, peran di sini dapat diartikan sebagai status atau posisi seseorang. Nah, berarti status atau posisi konselor dalam proses konseling keluarga. Secara umum, peran konselor di sini ialah sebagai pihak untuk membantu anggota keluarga memperoleh pemahaman untuk pemecahan konflik, untuk mengidentifikasi permasalahan, dan juga mengurangi ketidakjelasan terhadap suatu masalah yang dialami oleh anggota keluarga tersebut. Namun, ada 2 poin penting yang menjadi peran dari konselor dalam konseling keluarga. Yang pertama ialah sebagai konduktor atau sebagai pemimpin. Di sini berarti konselor bertindak sebagai pemimpin yang memimpin jalannya proses konseling keluarga ini. Ada beberapa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang konselor dalam poin pertama ini. Di antaranya ialah membangun suasana yang aman. Nah, dengan adanya suasana yang aman, maka anggota keluarga tidak akan ragu dan tidak akan takut untuk berbagi masalah yang mereka alami. Kemudian selanjutnya itu memfasilitasi komunikasi, misalnya seperti mengatasi hambatan komunikasi yang kemungkinan terjadi dalam proses konseling keluarga ini, dan juga membantu anggota keluarga agar mereka mampu memahami perspektif masing-masing setiap individu dalam keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya itu menetapkan tujuan dan juga memilih teknik yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua, poin kedua ini ialah sebagai reaktor atau pendengar yang aktif dan juga empatik. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh seorang konselor dengan mengamati interaksi, pola komunikasi, dan juga pola hubungan antar individu dalam keluarga. Kemudian juga memberikan umpan balik dan mendukung keluarga baik secara psikologis maupun secara emosional, dan juga membantu mereka agar dapat mencapai tujuan dari diadakannya konseling keluarga ini. Nah, kemudian ada beberapa peran konselor
yang lebih detail lagi. Yang pertama itu ialah sebagai penasehat atau advisor. Nah, di sini konselor menyediakan informasi yang akurat, misalnya seperti pengembangan anak, dinamika keluarga, dan juga hal-hal lainnya yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga dalam mengambil keputusan dari permasalahan yang mereka alami, termasuk juga konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, yang kedua itu ialah sebagai pemimpin. Di sini konselor bertindak sebagai pemimpin dalam proses konseling itu dan memastikan bahwasannya semua anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dan juga mendengarkan, membantu agar anggota keluarga ini tetap fokus dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga meminimalisir terjadinya pembahasan-pembahasan yang tidak relevan dengan permasalahan yang mereka alami. Nah, kemudian selanjutnya itu bertindak sebagai fasilitator. Maksudnya di sini ialah konselor membantu keluarga agar mereka dapat berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan juga efektif, dan mampu membantu keluarga agar mereka bisa memahami pendapat anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, untuk poin selanjutnya ialah sebagai pendidik atau edukator. Berarti di sini konselor memberikan edukasi mengenai psikologis yang relevan dengan permasalahan yang dialami oleh suatu keluarga, baik itu pola komunikasi, gaya pengasuhan, cara mengembangkan keterampilan komunikasi, cara meregulasi atau memanajemen emosi, dan juga untuk meningkatkan pemahaman diri setiap individu dalam suatu keluarga. Nah, selanjutnya itu ialah model interaksi interpersonal. Maksudnya di sini ditunjukkan oleh konselor itu dengan cara berkomunikasi yang sehat. Nah, misalnya nih, seperti mendengarkan aktif, empati, dan juga menghormati setiap pendapat yang tidak sama pendapat atau opini satu anggota keluarga ini dengan anggota keluarga lainnya yang berbeda. Dan juga dapat membangun hubungan terapeutik, yaitu hubungan yang penuh kasih, hubungan yang sehat, dan juga hubungan yang saling percaya dalam suatu keluarga. Dan yang selanjutnya itu sebagai konselor. Nah, di sini berarti seorang konselor itu membantu anggota keluarga untuk bisa mengidentifikasi masalah, memberikan dukungan emosional, dan juga membantu mereka agar mampu untuk mengambil keputusan atas masalah yang mereka alami. Nah, selanjutnya itu sebagai komunikator, yaitu ditunjukkan dengan penyampaian informasi yang jelas dan juga relevan. Dan yang terakhir sebagai pialang budaya. Nah, di sini konselor bertugas untuk menjembatani anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya apabila ada perbedaan-perbedaan di antaranya, baik itu perbedaan keyakinan, tradisi, kultur, atau perbedaan-perbedaan dalam hal lain. Nah, di sini berarti konselor memfasilitasi untuk pemahaman-pemahaman yang lebih baik antar satu anggota keluarga dengan yang lainnya.